Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Suryani Muiz, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Negeri 3 Tebo, Provinsi Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, kondisi awal pada saat pembelajaran di kelas yang pertama masih berpusat pada guru. Yang kedua, pembelajaran di kelas masih mengejar target untuk tercapainya semua materi. Yang ketiga, guru atau pendidik tidak memperhatikan karakteristik siswa dan masih mengutamakan pengetahuan kognitif. Yang keempat, guru atau pendidik masih menerapkan hukuman terhadap siswa jika terjadi kesalahan. Dan yang kelima, guru atau pendidik masih mendikte siswa dan memaksakan kehendak harus ikut aturan guru. Nah, pada program guru penggerak ini, saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar-dasar pendidikan itu: yang pertama, menuntun; yang kedua, kodrat anak bermain; yang ketiga, menghambakan anak; yang keempat, budi pekerti; yang kelima, bukan tabula rasa; yang keenam, pendidik diibaratkan tukang kebun kehidupan. Untuk poin pertama, yaitu menuntun, adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dasar pemikiran pendidikan kedua yaitu kodrat anak bermain. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak masing-masing, dan permainan anak dapat menjadi pembelajaran di sekolah. Dasar pendidikan yang ketiga, menghambakan anak. Pendidikan berpihak pada murid. Seorang pendidik melayani siswanya setulus hati dan memperlakukan siswanya sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki masing-masing anak. Dasar pendidikan yang keempat, bukan tabula rasa, yang artinya anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar berupa garis. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan yang kelima, budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Dan keluarga juga tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Dasar pendidikan yang keenam, pendidik sebagai tukang kebun kehidupan. Seorang petani
Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang tugasnya hanya merawat tanaman supaya tumbuh dan berbuah. Dan anak-anak dimisalkan sebagai bulir-bulir jagung yang ditanam di tempat di tanah yang subur dan diberi cahaya matahari yang cukup. Walaupun bulir-bulir jagung ini kurang bagus, tetapi ditempatkan di tanah yang subur, dirawat dengan baik, dan diberi cahaya matahari yang cukup, maka hasilnya juga akan baik. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya akan mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui yang pertama, saya akan mendesain pembelajaran dengan metode yang berpusat pada anak dan memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Dan tidak perlu juga memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya. Yang kedua, saya akan mengembangkan dan memfasilitasi minat, bakat, dan potensi yang dimiliki anak. Yang ketiga, saya akan membuat media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan seperti kuis, presentasi, game, dan praktikum. Yang keempat, saya akan melakukan pendekatan emosional kepada anak dengan berkomunikasi dan saling berkolaborasi serta memotivasi anak. Demikianlah pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.